selamat berjumpa di pelajaran multimedia. Sebelumnya apakah kalian mengetahui tentang CorelDRAW? Yuk, mari kita simak. CorelDRAW adalah software pengolah grafis yang memiliki kegunaan untuk membantu pekerjaan desainer. Nah, dasar-dasar CorelDRAW terbagi menjadi 15 bagian. Yang pertama, bagian picto. Picto merupakan tools yang digunakan untuk menyeleksi satu atau lebih objek, memindahkan objek, merubah ukuran objek dari besar ke kecil atau sebaliknya. Cara penggunaannya adalah klik tahan dari satu sisi halaman ke sisi halaman lainnya, sehingga membentuk seperti kotak, dan dapat pula dengan cara klik langsung pada objek yang akan diseleksi. Yang kedua, Shape Tool. Shape Tool merupakan tools yang digunakan untuk merubah bentuk dari objek, merubah objek dengan merubah posisi titik dan garis dari objek, membuat garis lurus menjadi lengkung, dan menambahkan titik objek. Yang ketiga, Crop Tool. Crop Tool terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, Crop Tool. Crop Tool merupakan tools yang digunakan untuk memotong atau mengambil sebagian dari objek tertentu saja. Digunakan dengan cara klik tahan dan menderaknya pada objek di halaman dan menyisakan yang akan digunakan saja. Yang kedua, Knife. Knife merupakan tools yang digunakan jika akan memotong objek secara acak. Dengan cara mengklik di bagian objek dan mengakhiri dengan klik di bagian sisi objek, sehingga objek yang dipotong menjadi beberapa potongan objek. Yang ketiga, Eraser. Eraser merupakan tools yang digunakan untuk menghapus bagian dari objek secara bebas atau tidak beraturan. Yang terakhir sekaligus yang keempat, Virtual Segment Delete merupakan tools yang digunakan untuk menghapus objek pada beberapa objek garis yang berbeda. Cara menggunakannya adalah dengan cara klik Virtual Segment Delete dan buat sebuah drag atau klik tahan dan tarik pada sisi objek garis yang akan dihapus. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari Crop Tool. Yang selanjutnya kita akan membahas Zoom Tool. Zoom Tool terbagi menjadi 2, yaitu Zoom dan Pen Tool. Yang pertama, Zoom Tool merupakan tools yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil bagian objek maupun lembar kerja di CorelDRAW. Klik kiri untuk zoom in dan klik kanan untuk zoom out. Zoom Tool dapat dipanggil dengan shortcut Z pada keyboard. Yang kedua, Pen merupakan tools yang digunakan untuk memindahkan posisi tampilan baik secara vertikal maupun horizontal, dan dapat dipanggil dengan shortcut H. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari Zoom Tool. Yang selanjutnya kita akan membahas Freehand Tool. Freehand Tool terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Freehand Tool. Freehand Tool merupakan tools yang digunakan untuk membuat objek garis secara bebas, hampir sama seperti fungsi pena ataupun pensil yang sering digunakan. Freehand Tools dapat dipanggil dengan cara menekan shortcut F5 di keyboard. Yang selanjutnya adalah Two-Point Line. Two-Point Line merupakan tools yang digunakan untuk membuat satu garis lurus dengan cara klik tahan dan tarik. Yang ketiga adalah Bezier. Bezier merupakan tools yang digunakan untuk membuat garis lurus sesuai keperluan. Cara menggunakannya adalah dengan cara klik satu kali di kiri halaman dan klik di posisi lainnya. Yang keempat adalah Pen. Pen merupakan tools yang digunakan untuk membuat garis seleksi secara bebas. Tools ini biasanya digunakan untuk membuat seleksi objek dan untuk mengambil objek tertentu dari bagian gambar. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari Freehand Tools. Yang selanjutnya kita akan membahas Rectangle Tools. Rectangle Tools merupakan tools yang digunakan untuk membuat objek persegi dengan cara klik tahan dan tarik pada sisi lainnya sehingga membentuk sebuah objek persegi 4. Dapat dipanggil dengan shortcut F6 pada keyboard. Yang selanjutnya yaitu Ellipse Tool. Ellipse Tools merupakan tools yang digunakan untuk membuat objek lingkaran. Cara menggunakannya dengan cara klik, tahan, dan tarik pada sisi lainnya hingga membentuk sebuah lingkaran. Tools ini dapat dipanggil dengan menggunakan shortcut F7 pada yang selanjutnya yaitu Stars. Merupakan tools yang digunakan untuk membuat objek bintang dari bintang 3, bintang 4, bintang 5, dan seterusnya. Cara menggunakannya dengan cara mengklik stars dan merubah nilai poin di toolbar. Yang selanjutnya yaitu Parallel Dimension.
merupakan tools yang digunakan untuk membuat objek dengan kemiringan dimensi. Selain itu, terdapat beberapa tools lainnya yang memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan dimensinya. Yang selanjutnya adalah text tool. Text tool merupakan tools yang digunakan untuk membuat objek tulisan, digunakan dalam bentuk kalimat ataupun paragraf. Yang selanjutnya adalah drop shadow. Drop shadow merupakan tools yang digunakan untuk memberikan efek bayangan di belakang objek. Yang selanjutnya adalah transparency tools. Transparency tools merupakan tools yang digunakan untuk memberikan transparansi pada objek yang memberikan kesan transparan di sebagian objek atau keseluruhan objek sesuai dengan keperluannya. Yang selanjutnya adalah color eyedropper. Color eyedropper merupakan tool yang digunakan untuk mengambil warna dari satu objek yang sudah ada warnanya, kemudian warna tersebut diterapkan ke objek lainnya. Dengan catatan masih di dalam halaman CorelDRAW. Biasanya, tools ini digunakan untuk menyamakan warna sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah interactive fill. Interactive fill merupakan tools yang digunakan untuk memberikan dua warna yang berbeda dari objek yang sama. Yang terakhir adalah Smart Fill Tool. Smart Fill Tool merupakan tools yang digunakan untuk menciptakan objek baru dari objek yang sudah ada. Sekian dari saya mengenai pembelajaran hari ini. Salah hilang mohon maaf, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Audio Jungle.